Terus pertanyaannya adalah, setelah pakai Vario 160 ini selama 1 tahun dengan segala kekurangannya, apakah saya menyesal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Rianto ID. Hari ini saya lagi di Sumarekon, Bogor. Ini komplek perumahan elit ya teman-teman, di kota Bogor, dan lagi dalam tahap pembangunan. Dan di kesempatan kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya menggunakan motor Vario 160, Honda Vario 160 selama 1 tahun. Sekarang bulan April ya, jadi tepatnya saya udah pakai 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan ya saya memakai Vario 160. Dan awal mula saya bisa beli motor ini adalah ya karena kebutuhan. Pertama, saya sebelumnya pengguna Vario 110, udah lama banget kan gitu, dan udah sering dibawa ke bengkel juga. Terus saya berencana untuk membeli motor baru. Nah, karena dengan budget yang ya gak banyak lah ya waktu itu, jadi saya waktu itu berencana beli 150 cc ya, Vario yang 150 cc itu di akhir bulan apa ya, akhir bulan Desember 2021. Nah, waktu itu saya konsul sama teman yang kerjanya di salah satu anak perusahaannya Astra Internasional gitu. Nah, saya bilang saya mau beli nih kayaknya 150. Terus dia bilang, jangan dulu beli bro gitu, ini ada kemungkinan nih yang 160 nih gitu kan, kasih bocoran. Oh mantap nih gitu. Cuma dia nggak kasih tahu detailnya gitu kan, karena mungkin ada rahasia-rahasia yang juga dijaga, dan mungkin dia juga udah tahu gambarnya, cuma dia belum kasih. Bagus sih dia integritasnya. Nah, habis waktu itu karena saya percaya kan, jadi ya udah saya tahan aja. Nunggu tuh kan, nunggu 160-nya rilis baru nanti saya beli. Ya sambil ngumpulin lagi kan. Karena waktu itu saya berusaha untuk nggak kredit, karena kalau dihitung kredit biasanya kan lebih mahal. Jadi nabung dulu sebentar, nggak sebentar sih, udah ada tabungan, terus ya ditambah lah. Setelah hampir terkumpul ya, saya mulai itu kan lihat video-video rumor-rumor gitu kan, bagaimana tentang perkiraan desain si 160 ini. Wah, kayaknya kalau dari rumor-rumor desain itu, saya lihat dari youtuber-youtuber lain, wah keren juga nih kayaknya ya. Nah, makanya saya sabar sampai akhirnya awal Maret 2022 saya beli Vario 160 ini dengan harga berapa ya, 28.750 kalau nggak salah waktu itu. Dan setelah beli ya, sekarang udah hampir 11.000 km setelah 13 bulan penggunaan. Tentu banyak pengalaman yang saya dapatkan dari motor ini saat berkendara. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kekurangannya ya, yang pertama, konsumsi BBM nggak irit-irit banget. Nah, ini relatif ya teman-teman. Ya kemana ya? Salah nih. Relatif banget. Mungkin menurut teman-teman bisa boros atau bisa irit, tapi kalau untuk penggunaan harian bisa di 45 sampai 50 km per liter kalau untuk Pertamax. Kalau untuk jarak jauh tergantung medannya. Kalau nanjak-nanjak bisa di angka 42 gitu kan per liter.
Jadi untuk konsumsi BBM sebenarnya relatif, cuma karena ya mungkin konsekuensi dari mesinnya yang 160 cm3, nah, makanya konsumsi bahan bakarnya jadi nggak terlalu irit menurut saya. Tapi ini juga konsekuensi dari nanti yang dijadikan sebagai kelebihan. Kemudian kekurangan yang kedua, yaitu jok. Jok Vario 160 itu bener-bener keras, apalagi untuk penggunaan jarak jauh. Waduh, itu kalau misalnya teman-teman nonton video motovlog saya ya yang jauh-jauh, itu bisa bikin pantat rata aja gitu, karena sekeras itu teman-teman, beneran. Makanya harus di upgrade atau gimana lah, ganti atau busanya atau gimana deh. Kemudian si joknya itu kadang-kadang sering macet tuh si penutupnya. Makanya kalau misalnya nutup jok itu harus bener pelan-pelan. Nah, saya beberapa kali kan, karena lagi buru-buru gitu, misalnya lagi hujan, mau ngambil jas hujan terus tutup jok, kan nggak bisa pelan-pelan tuh, lagi buru-buru, langsung aja main tutup aja, jebret. Nah, mungkin selama 13 bulan ini atau selama setahun ini saya udah 3 atau 4 kali ya ngebenerin si per joknya itu. Kekurangan yang ketiga adalah lampu. Astagfirullahaladzim, ini fatal banget. Lampu LED nih, ini semuanya udah LED ya, lampu di Vario 160 ini. Lampunya itu bener-bener kurang terang, khususnya lampu standarnya ya, bukan lampu jarak jauh. Kalau dinyalain lampu jarak jauhnya lumayan, tapi nggak istimewa. Makanya kalau touring atau berkendara di malam hari tuh yang beneran nggak ada cahaya, wah itu parah, gelap banget. Bahkan lebih gelap daripada teman saya yang Vario 150 ya. Itu yang 60, ini yang ini nih gelap banget. Makanya waktu saya coba untuk touring ya, minimal kalau pulang kampung gitu kan, itu saya tambahin lampu sorot tuh yang dari Bula Ice ya, tambah ya 2 lampu kecil di kiri kanan kan, lumayan. Itu ngebantu banget teman-teman. Nah, selanjutnya yang menjadi kekurangan adalah suspensi. Suspensi atau pernya nih, shock breaker untuk Vario 160 ini keras banget, asli. Jadi kalau di jalanan kampung ya, waduh itu gatel, bikin tangan gatel. Terus kalaupun misalnya di jalan aspal terus kemudian nemu gerinjulan gitu, itu kerasa banget, dak 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 gitu. Kalau sendiri, nah misalnya kayak gini nih, aduh tuh kayak dibanting. Ini lagi, boom. Tuh makanya kalau misalnya lewat apa namanya polisi tidur, saya agak naikin pantatnya dikit, soalnya kalau enggak kebantingan bener-bener keras banget. Cuma kalau misalnya di aspal gitu kan, aspal yang biasa, yang mulus, nggak masalah sih. Kalau misalnya aspalnya kayak barusan di public dock, nah itu kerasa tuh guncangannya gitu kalau sendiri. Tapi kalau misalnya saya lagi berdua nih, boncengan sama temen, nah itu nggak terlalu ya, lebih enak malah. Jadi suspensinya mantep. Mungkin motor ini diciptakan khusus untuk boncengan berdua kali ya, jadi bukan untuk motor para jomblo.
Nah, tapi itu ya bisa diakalin juga, misalnya untuk upgrade shock breaker gitu. Kemarin saya waktu ke bengkel ditawarin RCB ya, itu di angka 1 jutaan. Ya mungkin nanti kalau udah ada budget lebih bisa dipertimbangkan untuk upgrade shock breaker. Tapi beneran itu jadi kekurangan banget buat Vario 160. Dan untuk kekurangan selanjutnya adalah riding position untuk jarak jauh. Memang motor ini tidak diciptakan untuk touring, menurut saya tidak didesain untuk touring. Makanya kalau untuk riding position nih, ya karena diciptakan untuk harian gitu ya, jadi tidak terlalu enak untuk jarak jauh. Makanya suka pegel nih kalau buat jauh-jauh. Ya itu aja sih, menurut saya itu kekurangan untuk yang berharap motor ini atau yang menggunakan motor ini untuk jarak jauh. Tapi kalau jarak dekat nggak masalah. Terus pertanyaannya adalah, setelah pakai Vario 160 ini selama 1 tahun dengan segala kekurangannya, apakah saya menyesal? Jawabannya tidak, karena motor tidak ada yang sempurna, tapi motor juga punya banyak kelebihannya ya. Kelebihan dari Vario 160 ini menurut saya, yang pertama desainnya. Gila, begitu saya lihat rumornya, saya langsung demen sama motor ini. Karena upgrade dari Vario 150 ke 60 itu, khususnya kalau dilihat dari bagian depan ya, itu gagah banget. Mungkin kelihatan lebih bongsor gitu, cuma nggak masalah menurut saya. Saya itu jujur aja perlu motor ya yang digunakan harian, tapi kalau dibawa ke jauh nggak yang ringan-ringan banget, nggak yang apa ya namanya, nggak yang terlalu ringkih lah gitu. Nah, Vario 160 ini menurut saya dengan bobot dan dimensi yang sedemikian rupa ini, itu menjawab keperluan saya menurut saya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah legroom. Nah, ini juga upgrade dari keluhan di Vario 160. Vario 160 itu banyak yang mengeluh legroomnya nih. Salah. Legroomnya itu udah lumayan lega. Nah ya kan, bisa buat bawa galon 2, kemudian nggak masalah mau tinggi. Saya tinggi 166 cm dan nggak ada masalah ya, nggak mentok, masih jauh. Mungkin yang 170 atau 180 juga nggak sementok waktu yang Vario 160. Bisa bawa galon 2 dan ada tambahan charger portnya. Enak lah, ini di sini juga buat nyimpen botol air mineral yang 600 ml atau minuman kemasan 600 ml aman. Jadi bener-bener fungsional di dashboardnya. Kemudian yang jadi kelebihan selanjutnya adalah bannya ini cukup lebar dibanding yang 150. Nah, orang tua saya dulu, bapak saya tuh kan, waktu saya bilang mau beli 150 kayak nggak setuju karena nggak proporsional gitu, tampilannya nggak bagus, jelek gitu, karena ukuran roda dibanding bodinya itu kayak nggak rasional, nggak proporsional. Nah, makanya di 160 ini rodanya, bannya dibikin lebih lebar, lebih gede juga kali ya. Nah, dan ban yang gede lebar ini menurut saya enak waktu dibawa cornering atau belok-belok gitu. Itu kelebihan selanjutnya, enak lah. Kelebihan yang nomor sekian, selanjutnya adalah rem.
Nah, ini pengereman menurut saya bagus, nyaman banget. Di Vario 160 ini ada dua varian, ada yang CBS, ada yang ABS. Ada yang kombi brake system, ya sistem kombinasi rem depan belakang, dan ada yang ABS, anti-lock braking system. Untuk yang ABS ini harganya di 3 juta lebih tinggi. Cuma saya pilih yang ABS ini dengan selisih harga 3 juta. Saya bisa mendapatkan teknologi yang mumpuni menurut saya di kalangan motor Matic 160-an, 150 sampai 160. Teknologi anti-lock braking system ini bagus banget karena ini terkait safety dan kenyamanan. Jadi anti-lock braking system itu ketika kita ngerem itu nggak sekaligus bannya berhenti gitu ya. Jadi yang bisa apa ya? Jadi teknologi ini tuh diciptakan karena banyak orang yang ngerem langsung terus slip kan, akhirnya berdampak pada kecelakaan. Nah, di anti-lock braking system ini membuat pengereman gimana caranya nggak langsung mengerem sehingga perputaran jadi nol, tapi direm pelan-pelan lah gitu, set. Nah, jadi nggak slip sekaligus gitu ya. Dan ini enak banget, beberapa kali ngebantu saya ketika hampir nabrak orang gitu atau nabrak objek lain lah, enak banget. Dan yang ABS ini kan cakram depan belakang, ini nggak ada masalah dengan pengereman, bener-bener nyaman. Jempol untuk pengereman Vario 160. Desain ABS, rem ban gede udah, sasis, akselerasi. Selanjutnya yang jadi kelebihan Vario 160 adalah sasis dan akselerasi. Kalau dibuat selap-selip, nah makanya ini khusus diciptakan utamanya untuk penggunaan dalam kota. Dan sasis yang digunakan ini kan lebih ringan ya. Ini untuk selap-selip, untuk goyang kiri kanan, selip kiri kanan dalam kemacetan. Walaupun badannya bongsor kelihatannya, ini ringan banget, nggak sulit. Jadi mau dibawa macet-macetan dimanapun enak. Untuk nyalip goyang kiri kanan itu beneran enak, asli. Nah makanya karena sasisnya ringan itu ya, jadi untuk akselerasi dalam artian nyalip kiri kanan, keseimbangan, ini enak banget. Dan yang terakhir ya, menurut saya ini tarikannya dahsyat. Walau ini 160, untuk touring tuh enak banget. Jadi tarikan mesinnya nyaman. Nih kalau mau nyalip ya, tarikan torsi atas ataupun bawah sama-sama enak. Kalau untuk nyalip ya dari 0 dari 0 sih, dari 20 sampai misalnya 60-70 tuh enak jambaknya. Ditanjakan nggak ada masalah. Dan kalau udah kenceng itu enak juga. Jadi mau tarikan atas atau bawah sama-sama enak, nggak ada masalah. Ditanjakan nggak ada masalah, baik sendiri maupun boncengan. Menurut saya ini nggak ada masalah, enak semuanya. Untuk ngebut enak, dan untuk top speednya kalau saya pribadi ya baru 120 aja sih. Cuma kalau lihat pengulas-pengulas lain bisa sampai 128 ya kalau saya nggak salah. Mungkin ada teman-teman yang bisa lebih. Dan saya belum oprek motor ini macem-macem teman-teman, masih standar-standar aja. Cuma nambah lampu sorot aja sih yang fungsional. Mungkin kedepannya harus upgrade di shock breakernya. Dan kalau kecepatan segala macam udah sih beres. Nah gitu aja teman-teman. Mungkin
kelebihan dan kekurangan dari Vario 160, motor Honda yang jadi andalan di kelasnya. Apakah ini harus dibeli? Kembali lagi ke budget dan kebutuhan teman-teman sendiri. Budgetnya ada berapa? Dilihat dulu. Kalau dengan budget segitu dapat motor apa aja. Nah, kemudian motor-motor yang sesuai budgetnya itu dibandingkan karakternya seperti apa, konsumsi bahan bakarnya seperti apa, riding position segala macem. Nah, itu dipertimbangkan. Nah, pilih deh yang sesuai sama teman-teman mau gitu kan. Jadi kan kalau motor kembali lagi ke kebutuhan dan kesanggupan ya. Dan menurut saya nggak usah lah ini dijadikan bahan perdebatan mana yang lebih bagus. Yang lebih bagus tuh ya yang sesuai kebutuhan, ya balik lagi. Dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi mari kita saling menghargai. Dan saya juga bukan fanboy Honda atau gimana-gimana. Karena kalau misalnya ditanya motor yang paling motor yang punya kenangan paling manis di pengalaman saya adalah Jupiter MX. Jadi dulu waktu SMA saya punya Jupiter MX dan menurut saya itu motor yang paling memiliki kenangan ya buat saya. Ya, sekian teman-teman ulasan dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau teman-teman suka konten semacam ini jangan lupa klik subscribe. Saya Rianto pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.